Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat EJ Channel semua. Jadi kayaknya Pak Prabowo hari ini sudah tidak bisa lagi membuat sebuah ide-ide baru. Dia sudah terpatok apa kata Jokowi, dia ikutin. Nama koalisinya aja sama, Koalisi Indonesia Maju, niru dari Jokowi. Respon terhadap cawapresnya juga sama, ojo ke susu. Kasian banget ini ya Pak Prabowo hari ini. Oke, kita simak. Bakal capres Koalisi Indonesia Prabowo Subianto enggan terburu-buru mengumumkan. Enggan terburu-buru. Ini kan hari terakhir. Ya bisa saja kan 3 hari apa 5 hari ya pendaftaran capres cawapres itu. Nanti diumumkan sehari sebelum pendaftaran. Misalkan sampai tanggal 25 daftar, 24 diumumkan. Ya bisa-bisa aja, tapi kan kok gini amat gitu. Kenapa gagal dalam merencanakan, Bung? Sama dengan merencanakan kegagalan. Oke, namanya demokrasi ya. Iya, demokrasi namanya. Pernyataan Prabowo sebagai respon atas pertanyaan apakah deklarasi cawapres akan menunggu terlebih dulu kepulangan Ketua PAN Zulkifli Hasan dari Cina atau tidak. Wow, kok pada ke Cina ya? Jokowi ke Cina, Zulkifli Hasan ke Cina. Ada apa ini di Cina? Apa jangan-jangan Pak Luhut juga ke Cina, ngumpul di sana? Aduh. Pada kesempatan itu Prabowo juga merespon isu wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kader PDIP bergabung ke Partai Golkar. Ia hanya melempar gestur jempol dari dalam mobil dan tak memberikan komentar sedikit pun merespon pertanyaan dari awak media itu. Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono mengaku mendengar bahwa cawapres Prabowo berasal dari Golkar. Agung pun mengatakan kalau bukan dari Golkar, maka ia akan digolkarkan terlebih dahulu. Dagelan banget ya. Sama kayak Kaisang kemarin. Hari Sabtu dapat KTA, hari Senin jadi ketua PSI. Enak banget ya. Ini Gibran nih kalau beneran Prabowo Gibran gitu kan. Hari ini dia masuk sebagai Golkar, dapat KTA Golkar, 2 hari kemudian jadi cawapresnya Prabowo. Bagaimana dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berkarir di dunia politik mulai dari nol, mulai dari ranting terbawah? Butuh tahunan, belasan tahun mungkinnya untuk naik ke level provinsi pun. Ini tiba-tiba, jadi konon katanya begini sahabat, orang-orang itu kalau naik itu dari bawah. Tapi kalau keluarga Jokowi naik dari atas. Naik kan dari bawah ke atas. Ini naik dari atas ke atas. Tapi kalau langsung naik dari atas ke atas, tidak dari bawah, maka itu melanggar sunatullah, melanggar prinsip kehidupan. Maka siapa yang melanggar prinsip kehidupan, maka dia akan jatuh dalam kehinaan. Itu mah fakta ya. Masa sunatullah mau dilawan? Oke. Saya mendengar ada komitmen bahwa slot untuk cawapres KIM dari Partai Golkar. Kalaupun bukan dari Golkar akan digolkarkan dulu. Ini kan main-mainan yang begini dari Golkar. Kalau bukan Golkar itu digolkarkan dulu. Terus apa pendidikan politik bagi kader-kadernya selama ini jadi tidak nggak nyambung gitu. Kader dimotivasi untuk membangun dirinya, self branding, membangun dengan masyarakat. Ini celuk. Bisa jadi melalui AMPI atau ormas hasta karya lainnya. Agung menyebut Golkar pun terbuka jika Gibran akan bergabung dengan partai berlambang beringin itu. Jadi ini mungkin yang akan menjadi pertimbangan anak-anak muda termasuk Gibran untuk bergabung bersama Golkar. Kalau statement ini benar adanya, maka Prabowo, kalaupun tidak jadi Prabowo Gibran, jadinya Prabowo Erick Thohir, maka Erick Thohir masuknya ke Golkar. Padahal dia sudah dipinang dari jauh-jauh hari oleh PAN. Oh, makin ramai aja ini. Oke. Dinilai tidak komitmen terhadap koalisi. Ketum PBB Yusril Iza Mahendra berikan klarifikasi. Ini kemarin kita singgung juga ya. Jadi Yusril itu bilang bahwa
keputusan dari amar putusan dari MK itu cacat hukum serius. Jadi cacat hukumnya serius, bukan sekedar cacat saja tapi cacat serius. Bahkan diduga ada penyelundupan hukum. Padahal dia berada dalam koalisi yang menginginkan Gibran diloloskan oleh MK. Nah makanya kan jadi bingung itu. Ini gimana Yusril nih? Nah, Yusril ini sebenarnya mirip-mirip sama Mahfud MD lah ya. Kadang benar gitu. Kadang nggak masuk akal juga. Nah, Ketum PBB Yusril mengatakan pemberitaan media yang memuat pernyataan dirinya ketika diskusi tentang hasil putusan MK itu hanya memuat kritik terhadap putusan MK tanpa adanya pernyataan komitmen partainya untuk mendukung Prabowo. Komitmen PBB terhadap Pak Prabowo adalah komitmen yang teguh. Meskipun itunya dikritik habis-habisan ya sebagai cacat serius. Jadi sehingga masuk akal ketika Gibran batal dijadikan cawapres ya, karena ada penolakan dari mana-mana. Internal Koalisi Indonesia Maju dan beberapa pihak, kata Yusril, bereaksi terhadap pemberitaan yang tidak lengkap memuat pernyataan dia soal putusan MK dan komitmen partainya mendukung Prabowo. Beberapa kolega Yusril mempertanyakan komitmen dia di Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, tim Partai Bulan Bintang menggelar konferensi pers dadakan di hotel. Kan membingungkan itu gitu. Ya, itu belum apa-apa loh. Gimana nanti kalau udah di waktu-waktu yang sangat krusial, kan makin repot itu ya. Oke. Sahabat SZ, makin kesini makin kesana ya. Makin banyak yang di luar Nurul, di luar nalar. Tapi ya itulah Indonesia kita hari ini. Apa yang disampaikan dengan apa yang terjadi seringkali berbalik 180 derajat gitu. Kalau bilangnya utara berarti selatan, kalau bilangnya barat berarti timur. Nah, kita mendapatkan bocoran halus ya bagaimana Prabowo Gibran ini kronologisnya berawal. Jadi rupanya ada sebuah skenario yang mengatakan bahwa ini sebetulnya bukan kehendak Prabowo Gibran menjadi cawapresnya Prabowo ini. Bukan. Ya, kalau kita lihat memang agak ini juga ya, kalau kita lihat profil Prabowo itu nggak banyak aneh-aneh gitu. Manuver-manuvernya itu tidak ada yang mengejutkan. Tapi ketika kita dengar tempo hari bahwa ada upaya memasangkan Prabowo dengan Gibran, maka tentu ini menjadi sebuah catatan besar. Kok bisa? Ada apa ini? Gitu. Nah, di bocoran halus ini disampaikan bahwa ya memang bukan Prabowo yang menginginkan, tapi ada kingmaker. Tapi kingmakernya bukan king ini, queen. Ya, siapa lagi queen? Kalau bukan Megawati. Nah, bukan juga Megawati. Tapi orang yang sakit hati, yang konon katanya sudah dalam dadanya itu sudah ada dendam kesumat terhadap Megawati. Wah, ini mengerikan kali ini. Siapa yang memiliki dendam kesumat ini? Yang anaknya dalam tanda petik barangkali diuyal-uyal tuh, dilecehkan lah gitu, dianggap bukan siapa-siapa. Bukan hanya anaknya, suaminya pun dibegitukan. Dia itu kalau bukan saya yang naikin, bukan siapa-siapa dia. Ya, siapa dia? Ya, Ibu Iriana. Kok bisa Ibu Iriana? Ini yang kau coba akan kita diskusikan malam hari ini. Silakan sahabat SJ Channel semua berkomentar, boleh sambil absen pun boleh lah ya. Dari mana aja nih ya. Oke, selamat datang di Mahkamah Keluarga. Ini tulisannya Mahkamah Keluarga. Ini netizen luar biasa kreatifnya ini. Mahkamah Keluarga. Jadi diedit kayaknya ya. Mudah-mudahan sih tidak tidak berkepanjangan. Ini kan kreativitas netizen ya. Selamat datang di Mahkamah Keluarga. Bocoran kronologi Prabowo Gibran. Jadi di situ paling atas ada Prabowo yang seperti biasa, sudahlah diam aja lah. Ada Ibu Iriana yang diceritakan di kisah ini sebagai orang yang memiliki dendam kesumat. Apakah benar? Ya kita cek nanti di videonya apakah betul ada dendam itu gitu. Kemudian Pak Jokowi
punya adik ipar namanya Anwar Usman. Kebetulan dia adalah ketua dari Mahkamah Keluarga. Salah. Ketua dari Mahkamah Konstitusi yang besok lusa, ya, hari Senin akan memutus Gibran lolos nggak nih jadi cawapres. Kalau betul lolos, maka ya inilah yang netizen sebut sebagai bukan lagi Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Keluarga.